Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan aku Wis. Kali ini aku akan membahas suatu situasi dan juga mengapa aku memilih ponco daripada jas hujan biasa. Seperti yang aku kemukakan beberapa waktu yang lalu, suka ponco pada saat hujan, tapi kita masih mau berjalan. Kita pakai ponco dibandingkan dengan jas hujan. Kenapa? Jas hujan pada saat kita berjalan itu keringat kita panas, pada kita menghasilkan keringat tadi itu tidak bisa keluar dari jas hujan tadi, sehingga kita masih merasa basah, merasa kelamsi dan merasa jengah dah katanya. Ya, sehingga kita berhenti buka jas hujan untuk lebih dingin. Pada saat kita dingin, kita harus berjalan lagi sedemikian rupa untuk menghasilkan hangat untuk menghangatkan badan kita. Nah, kalau dengan ponco kita jalan, kita tinggal buka aja kancingnya, tinggal kebas. Kalau hujan berhenti kita nggak perlu, ini tinggal kita sebutnya ke belakang, ada sangkutan di ransel belakang ini, jadi kita hanya berjalan sedemikian rupa kayak Superman lah gitu kan, ada jubahnya. Pada saat hujan lagi, ya kita kan kadang-kadang kan tidak bisa tidak selalu berjalan di bawah hujan. Kadang hujannya turun, jalan mati lagi gitu loh. Jadi pada saat mati kita tinggal sibakkan aja ini ke belakang, sangkutkan di bagian ada sangkutan khusus yang mungkin kita bisa buat di belakang sehingga itu nggak mengganggu kita pada waktu jalan. Pada saat hujan lagi, tetap tariknya ke depan, pasang lagi, pasang hoodnya, beres dah. Tapi kali ini aku akan mendemonstrasikan kenapa selain aku suka ponco karena ringan, aku juga ada alasan lain. Ponco ini adalah bukan ponco biasa, ponco yang bisa juga dibikin top 10. Nah, situasi kali ini aku akan membuat satu skenario pada saat aku sampai di satu tempat, udah waktu yang bermalam, dalam keadaan hujan ataupun gerimis, dan aku tidak membawa pisau untuk memotong dahan, dan juga tidak membawa pole, tongkat jalan. Nah, aku tinggal mencari beberapa dahan di perjalanan untuk satu atau dua, tapi minimal satu dah. Satu untuk tiangnya ponco ini. Bagaimana membangunnya? Kita ikutin. Pertama kali kita copot dulu ponconya. Lumayan panas. Matahari ada di belah atas. Pakai ponco ini lumayan panasnya. Oke. Kita akan setup dulu ponconya ya. Ya, pertama kali yang kita harus lakukan, jangan lupa menutup kepala ini. Digituin, ditarik semua sampai ini hoodnya tertutup ya. Jadi jangan sampai nanti masuk airnya ke dalam lewat apa namanya, lewat hood tadi. Nah, persiapkan pasak kita mungkin sekitar 1, 2, 3, 8 ya, untuk contoh yang aku mau kasihkan ini. Nah, seperti yang kalian lihat, ini ponco panjang di belakang. Karena gunanya ponco ini adalah untuk menutup backpack kita tadi. Tidak ada masalah. Sebelah mana kita mau tidur, sebelah mana hoodnya ada. Pertama yang kita lakukan adalah dipasangkan sudut belakang.
not in frame. Gak usah terlalu ketat untuk pertama kali ya. Kemudian kita cari sebatang dahan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu tipis ya, nanti bisa patah. Setelah berjalan, aku temukan ini. Tapi setelah tadi dicoba, ini terlalu tinggi. Tapi aku tidak bawa pisau. Nah, itu nggak ada pisaunya tuh. Jadi gimana caranya? Kita tinggal menggunakan notch ini, ataupun notch ini, atau apa aja yang ada dahan-dahan yang ada persimpangannya. Ini juga bisa di atas pasang juga, walaupun kecil tapi cukup kuat. Atau kalau enggak nanti kita buat simpul aja yang bisa untuk yang paling atas ini. Dari sini kita pasang tali, kita ataukan ke atas, kemudian ke tanah. Kita pasang simpul, simpul mana aja yang kalian tahu. Yang penting bisa mengikat kencang dan bisa dilepaskan dengan cara yang mudah nantinya. Insya Allah dalam waktu dekat aku akan buat video tentang ya katakanlah simpul-simpul praktis untuk kalian-kalian yang suka camping memakai top tent ataupun hammock ataupun segala macam yang menggunakan tali. Ini udah aku simpulkan. Tentunya kita mau memanfaatkan ruangan di dalam ponco ini seluas mungkin. Jadi kita angkat itu setinggi mungkin saat ini ya. Nah, jadi berarti untuk setinggi mungkin berarti ini tongkatnya kita lebih dekatkan kepada ponco ini. Ya, jangan lupa perhatikan sudut-sudut tadi tengah tadi ini sehingga pasak itu tidak terlepas. Ini udah yang paling tinggi mungkin, ya oke. Ya, kita buat simpul di sini atau putaran-putaran sehingga ini seimbang, tidak akan copot nantinya. Kemudian ini kita tarik. Ini arahnya pasak tengah dengan ini sejajar ya. Begitu pula tali yang kita bawa mau tarik ke bawah ini harus sejajar dengan pasak yang tadi di belakang. Seimbang nantinya.
Jangan lupa pasaknya dimasukkan ke tanah semiring mungkin, katakanlah 45 derajat atau lebih. Yang penting pada saat ditarik nanti oleh tali ini tidak terlepas pasaknya. Di tanah yang gemuk seperti ini sih agak sulit untuk memasang pasak. Oke, tahap pertama sudah selesai. Kemudian kita akan pasang lagi bagian samping. Samping ini kita tarik. Kemudian pasang di samping lainnya. Nah, seperti kalian lihat, tidak mungkin aku tarik itu lurus ya, jadi agak ke arah dalam sedikit. Kemudian setelah itu, yang pasak paling depan, ini katakanlah sedekat mungkin sebagai pintu ya, tapi karena kita nggak bisa untuk bikin pintu, jadi kita rapatkan aja serapat mungkin ke arah tiang tengah ini. Dan usahakan pasaknya itu 45 derajat dari tengah, center udah. Kalian tahu deh maksudku. Kemudian satu pasak lagi bagian depan. Nah, demikianlah tahap ponco sederhana. Ini salah satu bentuk yang kita bisa bikin dari tahap ini ya. Insya Allah mungkin aku nanti bisa buat bentuk lainnya. Setelah ini kita tinggal masukin aja barang-barang kita untuk tidur. Sekarang kita tinggal masukin aja alat tidur kita. Bantal. Mungkin bagian kalian pikir ini nggak cukup untuk tidur di dalam. Oke, kita coba. Mungkin dari kamera nggak nampak ya kepala di mana. Aku akan cabut ini salah satu pasaknya sehingga kalian bisa lihat tempat di dalam bagaimana. Nah, cukup luas untuk satu orang. Bisa kita taruh ini ransel kita di dalam dan juga makanan kita masuk di depan dan cukup terlindung. Kalau hujan pun ini bakal mengalir jauh ke depan ya, bukan malah masuk ke dalam. Nih, kalau kita pasang lagi kan di sini dia. Kita masukkan ransel kita. Anda bilangnya nggak cukup. Nah, masih cukup untuk ransel satu. Dengan masak sini, kita bawa tempat masaknya. Nah, ini kalau tempat miring ya, karena ini aluminium foil itu licin, jadi mudah kepleset gitu. Apa namanya? Mudah menggigir. Nah, aku tidur ini
masih bisa menghalangi dari angin depan dengan cancel aku. Jadi bisa tutup lagi. Nah, aku tutup lagi. Aduh, susah nutup dari belakang, dari depan, dari dalam sih. Nah, seperti itulah. Jadi kalau masak, tinggal masih cukup ruangan ya untuk duduk segala macam, duduk masak di sini. Walau mungkin tidak terhalang dari udara di luar, tapi masih cukup luas dan masih terjangkau. Oke, demikian dulu tentang ulasan aku untuk mendirikan tenda, bukan tenda sih, ponco dalam keadaan darurat, walaupun dalam keadaan memang seperti yang diinginkan. Karena ponco ini fungsinya ganda, dan bagi kalian-kalian yang suka melakukan ultralight, jalan-jalan ultralight, bisa dua fungsi. Ponco untuk menghalangi atau melindungi kalian dari hujan, dan juga untuk shelter pada saat kalian tidur. Ya, ini juga sistem tidurnya bukan seperti ini, juga bisa pakai aluminium, pakai alas tidur, kemudian ditambah sleeping bag atasnya, ataupun apapun yang kalian mau, tidur di atas manapun. Oke, kita lanjut ke bentuk ponco lainnya. Ini cara yang lainnya, bagaimana kita memasang ke ponco tadi. Di sini aku sengaja ada kayu 2 biji, jadi ditarik ke arah kayu 45 derajat ya. Jadi ini kayu nggak perlu kencang, ini bisa goyang, tapi nggak bakalan jatuh dia. Goyang manapun nggak bakal jatuh. Yang penting pasak di bawah ini kencang. Jadi kena angin pun ini dia bakal fleksibel. 45 derajat arahnya keluar. Depannya untuk api. Bisa juga nanti dipasang pelindung ini pakai kayu atau apa ya depannya sebagai penahan angin. Jadi hangatnya itu masuk ke dalam, ke arah tenda kita. Jadi ransel juga ditaruh di antara dinding belakang dengan yang luar. Jadi kita bisa terlindung dari angin kalau ada. Tempat masak, tempat tidur. Dan tempat tidurnya juga di sini saat ini dipakai aluminium ya, tapi kalian bisa aja menambah itu matras, sleeping bag. Jadi hanya sebagai ide aja. Sama dengan ini juga, ini ditarik 45 derajat dari sudut. Sama, ini enggak ditanamkan ke dalam. Tapi yang penting ketat ke bawah talinya. Jadi kalaupun ada angin itu tahapnya nggak sobek, ponco nggak sobek karena terbawa kemana ini fleksibilitas dari kayu ini. Kalau seandainya ini ketat ya, ini nggak bergerak sedemikian rupa. Kalau angin keras, ini ya tergantung yang mana keras, anginnya atau ponconya. Tapi karena kita ini sebagai macam suspensi lah, suspensi mobil. Jadi mau digerak kemanapun nggak bakal ada masalah karena angin itu terbawa oleh kekuatan, bukan kelembutan malah, bukan kekuatan di sini, hanya kelembutan dari sebuah suspensi dari tali. Sedangkan di belakang itu yang kita harus taruh kuat, pasak ke dalam, 3 pasak, yang tengah dan pinggir. Ini dapat nampakkan dari belakang. Ini penampakan dari depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.